Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi, tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Nah, karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA Council yang akan terjadi beberapa hari ke depan, dan saya tentu bersiap untuk kembali bertemu FIFA. Timnas Indonesia U20 gagal untuk mewujudkan mimpinya bisa bermain di Piala Dunia U20 di Indonesia karena Indonesia batal jadi tuan rumah. Lantas, apa saja penyebab dan mengapa itu bisa terjadi? Ini dia nalar nilur. Halo semuanya, ya kita kembali lagi di Nalar Nilur edisi talk atau monolog, tapi bukan video ya, jadi bukan dialog yang udah tertata. Nah, di sini aku benar-benar mau ngebahas ini dan jujur ini benar-benar berat ya. Ketika pengumuman itu terjadi tuh, itu memang ada rasa yang memang apa di dalam ini. Tapi apa? Ini hanya anak muda di bawah umur 20 tahun yang memang masih murni. Mereka tuh udah melakukan persiapan matang, udah bukan hanya persiapan setahun 2 tahun, tapi udah persiapan lama untuk Piala Dunia U20 ini, dan harus gagal. Bukan hanya itu, kita juga tahu ada 6 stadion yang sudah disiapkan. Itu mereka tuh udah melakukan renovasi, perombakan, dan harus pupus sudah. Karena menurutku ini merupakan kesalahan yang menurutku ini politik. Ya, ada politik dan ada yang ingin mencoba memanfaatkan politik di sini. Walau aku juga mempunyai beberapa spekulasi yang berbeda tentang FIFA mengapa mengambil ini, tapi ya mungkin aku akan bahas di sini, mulai dari satu persatu. Pertama, konflik ini atau penyebab ini itu dimulai dari gagalnya Piala Dunia U20 karena ada timnas Israel yang ikut berkompetisi di negara kita atau di Piala Dunia U20 yang waktu itu ditetapkan kita menjadi tuan rumahnya. Dan ini menjadi polemik. Kenapa? Karena ya Indonesia itu pernah dulu pada zaman Soekarno batal melakukan penyelenggaraan pertandingan melawan timnas Israel waktu itu menuju Piala Dunia. Jadi satu step langkah kemenangan kita, kalau kita bisa menang melawan Israel waktu itu dan jadi terwujud, itu kita bisa laga di Piala Dunia untuk kedua kalinya ya. Karena yang pertama waktu timnas Hindia Belanda, namun yang kedua ini gagal. Karena ya oke, kalau waktu itu kita bisa ambil alih atau kita bisa mengerti alasannya. Kenapa? Karena memang waktu itu memang momennya adalah lagi panasnya Israel yang memang baru merdeka, dan gaung-gaungnya itu adalah untuk mewujudkan itu. Dan menurutku untuk sekarang ini ada banyak cara yang harus kita lakukan untuk bagaimana Palestina itu bisa merdeka, bukan dengan memboikot sepak bola karena ruginya banyak sekali. Ya memang bilang kita ini kita itu gitu harus ingat jas merah. No. Bukan di sini tempatnya. Bukan di sini. Kenapa? Karena banyak ruginya. Kita udah pernah ngelakuin itu dan tidak ada perubahan apa-apa.
Kenapa nggak kita coba untuk kita ambil? Kita bisa melakukan pressure, tekanan mungkin kepada pemain-pemainnya, di mana ketika di stadion kita bentangkan bendera Palestina, kita rame-rame teriakan Palestina di stadion ketika pertandingan Israel. Itu merupakan pressure, itu merupakan tekanan, dan itu banyak dilakukan berbagai negara yang melakukan pertandingan dengan Israel. Kenapa kita nggak mencoba seperti itu? Kita pressure, kita berikan tekanan kepada pemain Israel yang datang ke Indonesia. Free Palestine, begitu cara kita kan? Kenapa kita pernah ngelakuin itu? Kita pernah ngebentangin bendera Israel ketika kita bendera Palestina ketika kita lawan Palestina loh gitu. Dan ya itulah kenapa nggak kita lakukan bendera Palestina ketika kita lawan Israel. Persoalan negaranya itu tidak ada gitu. Dan kenapa kita harus membatalkan? Ini sepak bola gitu. Dan menurutku memang bola untuk dicampur pautkan dengan dengan politik dan juga mungkin ini nggak tepat. Dan lagi-lagi ini bukan persoalan agama ya. Ini bukan persoalan agama sama sekali. Kenapa aku tekankan itu? Ya karena memang rasanya nggak ada aturan tentang itu di agama. Namun ini politik. Jadi ini bukan agama tapi ini politik menurutku. Dan memang sangat disayangkan sekali ada beberapa tokoh dan ya ada kejebak politik menurutku, dan juga ada blunder politik di mana nggak seharusnya beberapa tokoh itu mengutarakan apa yang benar-benar ini. Bahkan beberapa pemimpin-pemimpin yang mengatasnamakan diri dan membawa organisasi juga, ormas juga, itu menurutku itu tidak pantas mereka menyebut seperti itu ya. Dan kenapa? Karena lihatlah sekarang ada banyak sekali masyarakat yang kecewa, ada banyak sekali kekecewaan itu ya, walau ini hanya sekedar mereka ya mungkin tidak menyukai sepak bola gitu, tapi ketika mereka tahu kenapa ini macam, mereka juga sangat menyayangkan dan itu kecewa. Kenapa? Dan kalau kita lihat di sini memang ada akarnya blunder politik juga dilakukan dengan beberapa elit partai politik mungkin menurutku yang mungkin juga akan terlibat di pertarungan 2024. Waduh. Dan kenapa aku bilang blunder? Ya karena sepak bola itu adalah olahraga yang sangat disukai oleh pemuda. Dan ingat 2024 itu pemilih adalah kebanyakan anak muda. Dan anak muda itu sangat mencintai sepak bola. Ada banyak sekali komunitas-komunitas supporter di luar sana yang mendukung tim klub. Kalau itu mereka tetap ingin timnas kita main di Piala Dunia. Dan ada banyak sekali pecinta sepak bola yang kecewa. Pertaruhan partai politik yang menurutku blunder juga di situ. Namun jika kita bicara spekulasi, Fenar Nilur itu tidak lepas dari spekulasi atau juga analogi pemikiranku yang mungkin liar, yang kenapa dan seperti itulah. Ya, ada pertama nih adalah memang pertarungan politik yang benar-benar keras sebelumnya di kubu PSSI. Mungkin saja ada lobby-lobby politik yang mereka harapkan. Jadi ketika mereka tidak berada di bangkunya, mereka juga nggak mau nih mimpi PSSI yang ini yang memegang sekarang ini. Akhirnya mereka menemukan bumbu-bumbu karena isu ini panas setelah Pak Erick Thohir terpilih. Jadi ya kita wajar ya kalau kita mungkin punya sedikit pikiran, wah mungkin aja ada permainan. Namun juga kita bisa menilai kenapa bumbu ini bisa hangat sekarang gitu ya. Sekarang nih baru terangkat ini. Ya mungkin juga ada yang bermanfaat. Wah, jika aku ikut ini, melakukan atas nama ini, mungkin ini lebih berhasil. Karena menurutku yang melakukan atau yang mengeluarkan statement hal seperti ini, dia juga gak akan mengira kalau mungkin akan batal ya.
mungkin dia akan jadi, tapi dia udah berkoar, udah booming, udah di expose. Ada statementku, toh Piala Dunia juga jadi. Ya, dia bisa branding, tapi jadinya hasilnya malah seperti ini gitu. Kedua, ya lagi-lagi aku bilang ini mungkin saja ulah mafia, dimana yang mungkin dari podcastku sebelumnya, controlling mafia sebelumnya itu kan dipegang oleh Asia Tenggara. Jadi aku bilang tuh di Asia Tenggara ya, aku nggak mau nyebut organisasinya apa, walaupun aman ya kalau aku nyebut, karena ini luar juga internasional. Ya AFCS lah, AFFCS, lebih ke seekernya itu gitu kan. Dan itu juga yang mengontrol mafia kita, makanya sulit sekali memberantas mafia karena pemainnya itu bukan negara kita otaknya, tapi di luar. Negara kita tuh cuman ya bisa dibilang para pelaksananya aja, tapi otaknya di luar, dan itu sulit untuk diberantas. Kalau enggak langsung ditutup oleh sang yang punya kuasa, ya presiden. Dan makanya aku setuju pakai Erick Thohir karena dia punya kuasa waktu ini, dan itu benar-benar menutup langkah mereka, dan mereka nggak mau ini benar-benar jalan nyata. Akhirnya mereka melakukan isu. Udah gampang banget. Bangsa kita tuh belum dewasa. Makanya aku bilang yuk dewasa. Kenapa? Iya karena kita tuh gampang banget deh kepancing isu. Dikomporin dikit tuh langsung up, tanpa kita mikir baik buruknya apa gitu. Dan buruknya lagi adalah ditambah media kita yang menurutku tuh kita terlalu kebanjiran informasi dengan banyaknya media yang menyebarkan berita hanya untuk keuntungan, hanya untuk follower, supaya follower banyak, bisa di endorse, masuk uang ini macam. Akhirnya apa? Mereka melebay-lebaykan berita. Jadi banyak sekali penyebab. Dan melihat hal seperti ini, memang kita belum pantas untuk menyelenggarakan event se-wow itu, karena Piala Dunia U20 adalah sebuah elit kompetisinya setelah gaung Piala Dunia secara luas. Itu peringkat 2 itu adalah U20 yang benar-benar diseriuskan oleh FIFA, dan kita belum pantas karena masyarakatnya belum siap, belum dewasa. Apa terjadi? Apa yang akan terjadi nantinya? Dan aku ngebuat video ini bukan untuk merendahkan para elit politik yang melakukan ini, tapi untuk seluruhnya, seluruh lapisan masyarakat kita. Kita jangan terpancing. Dan juga untuk para admin akun media sosial di Instagram atau TikTok, jangan dilebaikan, tolong please, demi bangsa. Jangan di-overkan, jangan dilebay-lebaykan. Belum ada fix, jangan diberitakan, tolong. Jangan demi follower kamu menjual bangsa. Ayo dong, ayo dewasa. Kita berpikir secara jernih. Karena ketika aku tanya untuk beberapa orang, ya dia sebenarnya dukung. Tapi kenapa dia berkuat seperti itu? Ya ingin memanfaatkan momen dan situasi untuk nge-branding diri dia sendiri demi 2024. Buat apa jual bangsa, bro? Kalau yang seperti itu belum pantas untuk memimpin atau menjadi wakil kita di pemerintahan. Maaf sama sekali, tidak pantas. Dan lagi-lagi ketika dia menjadi cercaran media sosial, dia bilang, kenapa tanya saya? Gentleman, ayo dong, kamu yang penyebabnya, kamu udah tanda tangan, terus kamu keluarkan statement itu dan kamu siarkan ke media. Wow, terjadi hal yang buruk, kenapa tanya saya? Tanggung jawab. Dan untuk para timnas U20, percayalah, kalau kalian bisa untuk di Piala Dunia, ingat, menuju proses itu tidak mudah untuk menggapainya, tapi kalian harus tetap kuat. Kenapa? Target kita bisa lolos Piala Dunia 2030, kalau bisa 2026. Siapa yang main? Ya kalianlah ujung tombaknya. Jangan berhenti untuk berlatih. Kalau kita nggak bisa jadi berlaga menjadi
berlaga ketika kita menjadi tuan rumah. Saya rasa terus berlatih, lakukan, kita rebut tiketnya, kita laga di luar karena kita pantas, karena kita sudah melewati kualifikasinya. Itu jauh lebih layak, itu jauh lebih keren. Dan jika itu terjadi, kalian benar-benar sudah menciptakan sejarah luar biasa. Ayo, jangan berhenti menciptakan sejarah bangsaku. Dan dewasalah buat seluruh masyarakat Indonesia. Lagi dan lagi, bencana ini kembali lagi. Bencana sepak bola negeri ini. Tapi kali ini bukanlah nyawa korbannya, melainkan mimpi pemuda bangsa yang binasa. Dalangnya, siapa lagi kalau bukan politik licik yang merusak semuanya? Sampai kapan ini akan terjadi? Mungkin akan terus terjadi jika elitnya masih berperilaku yang sama. Medianya masih membuat keruh keadaan, masyarakatnya yang belum berubah. Dewasalah negeriku, agar mimpi anak mudanya tidak lagi fana. 29 Maret 2023.